Putusan perkara nomor 90 2023 di Mahkamah Konstitusi yang memuluskan langkah Gibran mendaftar sebagai cawapres kini berbuntut panjang. Pasca dibentuknya Majelis Kehormatan MK atau MKMK, kini terdapat 20 laporan terkait dengan pelanggaran etik. Lalu apa saja fakta menarik dari sejumlah proses ini dan kemudian seberapa mempengaruhi pada proses pencawapresan Gibran nanti? Saya akan mengajak Anda untuk melihat paling tidak hingga hari ini informasi yang kami terima ada 20 laporan yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan pelanggaran atau dugaan pelanggaran kode etik dan juga pedoman perilaku Hakim MK. Kita akan lihat. Dan yang menarik adalah paling tidak dari 9 nama hakim, laporan atau 20 laporan itu tidak hanya kepada 1-2 hakim saja. Namun hampir ke 9 hakim kesemuanya terdapat laporan terhadap ke masing-masing. Paling tidak yang kami rangkum dari 20 laporan tersebut, paling tidak nama Anwar Usman terdapat sekitar 14 kali. Kemudian yang kedua nama Guntur Hamzah adalah sekitar 5 kali. Dan juga Manahan Sitompul disebut sebagai 5 kali. Atau kemudian dilaporkan sebanyak 5 kali. Kemudian disusul Saldi Isra dan juga Arif Hidayat masing-masing adalah 4 kali. Kemudian Eni Nurbaningsih dan juga Daniel Yusmik adalah 3 kali. Dan terakhir Suhartoyo ini 1 kali, dan yang menarik nama Wahidudin Adams yang juga menjadi anggota MKMK ini adalah 1 kali. Ini yang menarik kemudian masing-masing dari nama Hakim MK ini kemudian dilaporkan dalam 20 laporan yang kemudian sudah dirangkum dan disebut sedang ditangani oleh Majelis Kehormatan MKMK. Paling tidak dalam data yang kami kumpulkan pada Selasa di hari pertama kemarin, nama Anwar Usman, Arif Hidayat, kemudian Eni Nurbaningsih ini diperiksa atau kemudian ditanyai pada hari pertama yaitu Selasa. Kemudian pada hari Rabu ada nama Saldi Isra, Manahan Sitompul, dan juga Suhartoyo. Dan yang baru dilakukan pada siang hingga sore hari tadi yaitu Daniel Yusmik yang baru keluar sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian terakhir adalah atau yang sebelumnya Guntur Hamzah. Ini yang kemudian disebut setelah ini akan proses pembahasan sebelum kemudian tanggal 7 November nanti diputuskan atau kemudian dibacakan ke depan publik oleh Ketua MKMK Jimli Asyidiki. Dan beberapa hal yang menarik tentunya yang bisa kami rangkumkan untuk Anda adalah beberapa tuntutan yang berada dalam 20 tuntutan yang dilaporkan kepada MKMK. Kami merangkumkan sedikit, yaitu adalah tidak mundur saat memeriksa perkara keluarga. Ini tentu ditujukan kepada Ketua MK yaitu Anwar Usman yang memang dianggap mempunyai korelasi pada pemajuan atau Gibran yang sebagai paling tidak adalah ponakannya. Kemudian adalah mengungkapkan dissenting opinion kepada publik terhadap perkara yang diputuskan. Ini juga menjadi salah satu tuntutan dari masyarakat kepada Hakim MK. Kemudian poin lainnya adalah mengubah ataupun mengulang sidang perkara nomor 90 2023. Ini menjadi poin lain karena dianggap kemudian tidak sesuai dengan aturan sehingga harapannya tidak hanya membatalkan tapi bisa mengulang sidang dan ada hasil yang terbaru begitu. Dan yang terakhir adalah memajukan putusan MK sebelum 8 November. Ini yang menjadi menarik. Karena 8 November adalah batas di mana bisa merevisi peserta capres dan cawapres sebelum akhirnya nanti sekitar tanggal 13 November ini kemudian akan dilakukan penetapan oleh KPU. Sehingga mau tidak mau MK atau MKMK hari ini seakan sedang berlomba lari, bekejar-kejaran waktu untuk kemudian melihat siapa yang kemudian akan terlebih dahulu atau kemudian saling menguntungkan atau malah merugikan peserta yang dianggap terkait dengan seluruh proses MK ataupun putusan perkara 90 tahun 2023. Dan yang terakhir yang menarik adalah dugaan konflik kepentingan dari Jimli Asyidiki. Nah, apakah kemudian seluruh proses ini tadi akan saling terkait atau kemudian malah mempengaruhi proses pencalonan Gibran sebagai cawapres dari Prabowo Subianto? Kami akan membahasnya dengan salah satu narasumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia, Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir. Selamat malam. Apa kabar? Baik, terima kasih. Oke, pertama dari yang saya rangkumkan tadi, apakah sudah ada poin yang mungkin tertinggal begitu? Apakah memang atau itu yang kemudian sudah menjadi fokus utama dari tuntutan hari ini? Poin yang tertinggal sih tidak ada ya, tapi yang
sudah kelihatan hasilnya itu sebenarnya soal kemungkinan dimajukan sebelum tanggal 8. Karena tanggal 7 tadi ya? Tanggal 7 itu sudah akan diputus janjinya majelis MK-MK waktu saya diperiksa hari Kamis tuh sudah menjanjikan seperti itu. Jadi kita tunggu aja nanti prosesnya seperti apa. Tapi kalau kemudian akan seberapa mempengaruhi? Kemudian orang langsung mengaitkan kepada jangan-jangan nanti bisa dicoret pencawapresan Gibran begitu. Seberapa kemudian korelasinya bisa terhubung meski mungkin panjang begitu ya? Iya, betul. Jadi memang begini, prinsipnya namanya putusan MK-MK itu tidak akan berpengaruh langsung. Tapi tidak langsungnya, ini lagi kita gali. Kenapa tidak bisa langsung? Karena kan MK-MK itu majelis etik. Jadi yang mereka periksa dan mereka nanti putuskan adalah perilaku yang tidak etis dari hakim yang diduga, yang dilaporkan. Nah, dan dari segi kompetensi juga ya, kalau kita berbicara di pengadilan manapun, di Indonesia maupun di seluruh dunia, putusan pengadilan itu hanya bisa dibatalkan atau diubah hanya oleh pengadilan yang sama. Jadi nggak bisa misalnya MA membatalkan putusan MK, misalnya begitu ya, juga tidak bisa. Apalagi itu makanya MK-MK. kemudian Jimli Sidiki mengatakan judicial review untuk putusan gitu ya? Ya, jadi menyatakan langsung dalam putusan MK-MK nanti misalnya dia bilang katakanlah Anwar Usman bersalah dipecat. Kemudian putusan MK 90 dibatalkan. Itu sebenarnya tidak bisa. Nah, tapinya ini harus saya tekankan karena sesungguhnya memang kami semua yang mengajukan dari CALS, Constitutional and Administrative Law Society, tentu saja menginginkan ada implikasi pada putusan 90. Bukan soal Gibrannya buat kami ya, tapi soal bahwa putusan 90 itu membuat rusak bangunan negara hukum di negara ini. Nah, jadi kami memikirkan alternatif-alternatif. Misalnya kalau MK-MK nanti bilang bahwa secara prinsip putusan itu sudah tidak sah. Karena sebenarnya ada di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang bilang bahwa kalau ada satu hakim yang punya benturan kepentingan, dia tidak mengundurkan diri, putusan menjadi tidak sah. Cuma kan pertanyaannya, siapa yang bilang tidak sahnya? Tidak sah itu dalam artian bisa langsung membatalkan atau kemudian proses persidangan itu harus diulang dan digaji ulang seperti apa? Iya, jadi memang tidak bisa langsung. Harus ada pengkajian ulang, persis itu. Nah, pengkajian ulang itu tidak bisa dilakukan oleh MK-MK. Tapi menurut kami, kalau MK-MK bisa menyatakan bahwa putusan 90 itu tidak sah dan kemudian meminta Mahkamah Konstitusinya mengkaji ulang putusan itu karena sudah ada perkara yang masuk yang tadi disebut-sebut ya yang dari mahasiswa Nahdlatul Ulama. Nah, itu bisa jadi pintu masuk. MK harus segera memutus perkara yang baru yang oleh mahasiswa Nahdlatul Ulama supaya ada implikasinya. Karena persis kata Pak Jimli, ini kan 5-4 posisinya. Kalau satu ini Pak Anwar Usmannya misalnya tidak ikut, ini udah 4-4 nih. Dan itu berarti konstelasinya sudah berubah. Jadi isi putusan juga kemungkinan besar akan berubah. Tapi kita akan dengarkan terlebih dahulu statement dari Prof. Jimli terkait dengan hal itu. Bahwa kemungkinan untuk kemudian dibatalkan itu juga terbuka. Kita simak berikut ini. Jadi soal jadwal itu terkait permintaan pelapor yang pertama. Jadi sesudah kami diskusikan, wah itu masuk akal, ada gunanya. Kan permintaannya supaya putusan MK itu dibatalkan. Gitu loh. Dengan merujuk pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. 17 yang ayat 7-nya. Jadi kalau dibuat majelis baru dengan tidak melibatkan hakim terlapor, itu bisa berubah itu putusan. Gitu loh. Kalau itu terjadi, tapi pencapresan sudah selesai, itu nggak bisa lagi mengubahnya. Maka yang pelapor Denny Indrayana itu minta supaya dipercepat sebelum tanggal 8. Kami runding, masuk akal itu. Untuk menimbul, kalau misalnya kita tolak itu, timbul kecurigaan juga. Waduh, ini sengaja ini berlindung di balik prosedur jadwal. Ya kan? Gitu loh Pak. Menarik, ini paling nggak 2 poin begitu ya yang disebutkan. Sesuai yang Anda katakan Undang-Undang Kehakiman tadi, ketika hari ini Ketua MK-MK sudah memberikan teasernya begitu, ini lampu hijau kah atau jangan-jangan nanti kita di PHP lagi gitu menurut Anda? Saya masih 50-50 itu, maksudnya saya punya harapan ya karena saya juga salah satu pelapor. Dan saya sebenarnya percaya dengan integritas
Prof. Jimli. Tapi kan di satu sisi percaya integritas, tapi di sisi lain ada kenyataan juga bahwa ada benturan kepentingan dari Pak Jimli karena pernah menyatakan secara terbuka nih ke media massa bahwa dia mendukung Prabowo sebagai presiden. Di awal terbuka 2023 waktu itu. Iya, kalau nggak salah bulan Mei deh malah. Nah, jadi itu yang membuat kami masih harus melihat perkembangannya. Dan sebenarnya kan Pak Jimli memberikan itu tadi ya, spill dikit lah gitu ya. Tapi kan dia minta tolong yakinkan saya gitu. Nah, ini yang lagi kita gali kemungkinan-kemungkinannya. Tapi buat kami ini penting ada implikasinya ke putusan 90. Karena putusan 90 itu luar biasa kalau kita baca. Kami sudah melakukan eksaminasi putusan, sudah mendalami. Itu nalar hukumnya luar biasa berantakan sekali. Jadi memang jelas tuh implikasi antara benturan kepentingan itu dengan bagaimana putusan itu akhirnya dikonstruksikan. Itu sangat buruk dan itulah yang akan membuat citra buruk untuk Mahkamah Konstitusi dan presiden kedepannya juga makin buruk. Pak Bibit, kalau kemudian saya mengikuti paling tidak logika yang kemudian Anda jabarkan, berarti artinya ketika MK memutuskan di 7 November nanti dan Anda mengatakan itu integritas dari seorang Jimli Asidiki, bisa saja kemudian itu membatalkan dan juga berpengaruh pada Gibran dong artinya? Sangat bisa dan sebenarnya itu yang kami harapkan dalam arti paling tidak, ini kan tadi disebutkan ya, semua hakim itu dilaporkan. Kalau laporan kami khusus ke Anwar Usman, karena buat kami itu yang paling obvious, paling jelas. Konflik of interest-nya udah tidak terbantahkan ya, memang pamannya kan. Nah jadi kalau memutus seperti itu, ada benturan kepentingan, terus dikenakan pemberhentian dengan tidak hormat. Begitu bunyinya dalam peraturan Mahkamah Konstitusi. Sebagai hakim MK atau hanya kemudian sebagai ketua MK saja, nanti dikembalikan ke anggota misalkan? Tentu saja yang diharapkan sebagai hakim MK karena konteksnya bukan dalam hal kepemimpinan dia, tapi benturan kepentingan dia sebagai hakimnya itu sendiri. Nah, jadi kalau misalnya itu yang terjadi, kan bisa saja dipermasalahkan tuh tanggal 8 dan kemungkinannya tanggal 8 itu kan hari terakhir bagi pasangan calon untuk mengubah pasangannya gitu. Jadi perhitungannya kalau menurut kami kalau dikatakan bahwa Anwar Usman bersalah diberhentikan dengan tidak hormat, terlepas dari apakah nanti akan ada sidang di MK untuk putusan 90-nya, tapi ketidaksahannya itu bisa dipergunakan secara politik. Untuk kemudian langkah lain artinya, tidak kemudian secara otomatis. Tidak secara otomatis, tapi kan sudah menyatakan putusan tidak sah, jadi debatable. Artinya nanti KPU bisa diganggu untuk bilang, Anda nggak bisa tanggal 13 menetapkan pasangan ini. Ini yang menarik. Anda tadi juga mengatakan soal bagaimana kita meragukan soal integritas atau kemudian konflik kepentingan dari seorang Jimli Asidiki. Tapi kemudian ini sudah dijawab Gerindra dan dibantah begitu oleh Waketum Gerindra Habibur Rahman. Kita simak berikut ini. Sebagai anggota Dewan Pimpinan Daerah, anggota Dewan Pimpinan Daerah yang mewakili tentunya masyarakat, Prof. Jimli saya pikir juga masuk sebagai kategori dari yang mewakili unsur tokoh masyarakat. Nah sehingga aspek-aspek yang dituntut untuk menjadi hakim MK saya rasa sudah terpenuhi. Ternyata yang berkomentar Ketua Harian DPP Sufmi Dasko Ahmad begitu. Ini langsung dikomentari tidak seharusnya dikhawatirkan paling tidak begitu. Ya kan dia juga dari Gerindra. Jadi jelas-jelas mereka akan melindungi posisinya Pak Jimli karena ada kepentingan juga. Nah, tapi begini, jadi kalau saya sih dalam posisi memberikan Prof Jimli juga keraguan-raguan yang penuh the benefit of the doubt gitu ya. Jadi saya masih percaya dengan integritasnya. Nah, cuma catatan kritis ini menurut saya justru harusnya ia buktikan nanti bahwa ia benar-benar orang yang selama ini kan Prof Jimli itu selalu membicarakan soal etik itu kuat sekali. Makanya bagi kami kalau tidak melihat hubungan dengan Gerindra, sebenarnya ini orang yang paling pas. Karena dia sudah meyakinkan gitu ya. Iya, karena dia ngomongin pengadilan etik itu sudah bertahun-tahun, bahkan punya konsepnya tersendiri dan pernah juga jadi ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ya, yang juga urusannya etik sebenarnya. Dan ada terobosan yang waktu itu dia bangun. Jadi terobosannya itu menyatakan suatu peraturan KPU menjadi tidak sah. Makanya kami juga bilang, Prof Jimli tolong buatkan terobosan lagi. Karena negara ini membutuhkan catatan sejarah. Jadi kami ingin bilang bahwa Prof Jimli, Prof Bintan, dan Pak Wahidudin, jadikanlah ini suatu sejarah baru.
dalam hukum Indonesia. Dan tidak menjadi presiden tentunya ya. Betul, dan Anda yang mengembalikan MK, Anda adalah seorang yang memegang tugas sejarah itu sebenarnya. Mbak Bibit, terakhir, saya simpulkan sedikit bahwa keyakinan Anda rasanya besar sekali kepada Pak Jimli. Apakah kemudian ketika tanggal 7 nanti atau lepas tanggal 8 ini akan menentukan di mana posisinya Pak Jimli sebetulnya? Iya, jadi itulah yang saya katakan sebagai beban sejarah. Disitulah sebenarnya Pak Jimli maupun dua lainnya akan membuktikan apakah mereka sebenarnya kacamatanya sangat terlalu legal formal begitu ya. Jadi hanya melihat tidak boleh ada pernyataan apapun pada putusan 90, atau mereka mikirnya betul-betul soal nasib negara hukum Indonesia ini ke depannya. Buat saya ini bukan soal Gibran, ini soal negara hukum Indonesia. Caranya ya artinya. Caranya itu untuk menyeret MK ke tengah pertikaian politik. Padahal MK harusnya wasit dari konflik politik dan konflik sosial yang mungkin terjadi. Dan putusan kapannya akan menentukan artinya tanggalnya? Tanggal akan sangat menentukan, terutama akan sangat baik Maksudnya kalau gini, menentukan bukan hanya untuk aturan dan pencawapresannya saja, tapi untuk integritas MK-MK dan juga seorang Jimli Asidiki. Sangat menentukan karena juga kalau harus ada implikasi pada putusan 90. Karena titik kepercayaan masyarakat terhadap MK itu melalui putusan 90. Padahal nanti MK yang akan memutus sengketa hasil Pilpres. Oke, jadi kepercayaan itu jangan sampai nantinya itu diragukan masyarakat. Oke, terima kasih Mbak Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara telah memberikan insight di kanal Pemilu Terpercaya malam hari. Sehat selalu, Mbak. Terima kasih.